Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Azan atau bahasa Arabnya adzan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muazin dari masjid setiap memasuki waktu 5 waktu salat. Kata azan sendiri berasal dari kata adina yang berarti mendengar, memperhatikan, menginformasikan. Panggilan kedua setelah azan dinamakan iqamah yang digunakan untuk memberitahu umat bahwa ibadah sholat segera dimulai. Berkenaan dengan mimpi tentang azan ini, salah seorang ulama menulis sebuah kitab yang berjudul Muntakhab Al-Kalam fi Tafsir Al-Ahlam. Kitab ini dinisbahkan pengarangnya kepada Abu Bakar Muhammad Ibnu Sirin yang wafat pada 110 Hijriah. Sebenarnya pengarang aslinya adalah Abu Sa'ad atau Said Abdullah Al-Malik Al-Wais Al-Karkusi. Kitab ini terdiri atas 59 bab yang membahas permasalahan mimpi dan takdirnya atau tafsirnya. Yang diantaranya yang dibahas adalah mengenai mimpi yang berkaitan dengan azan yang pada video channel Maswil Huda kali ini akan kami bagikan. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi yang berkaitan dengan azan dan ingin mengetahui makna yang tersembunyi di balik mimpi ini, simak, perhatikan baik-baik, dan tonton hingga selesai. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman, saudara-saudari yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, serta bagikan bila video ini bermanfaat. Terima kasih. Syekh Abu Sa'ad mengatakan bahwa barang siapa bermimpi mengumandangkan adzan 2 kali 2 kali atau 1 kali 1 kali, lalu mengumandangkan iqamah dan mengerjakan sholat fardu, maka ia akan diberi rezeki naik haji dan umrah. Sebagaimana Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan berseruhlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Al-Quran Surat Al-Hajj 27. Dan karena di Arafah azan dan iqamah dikumandangkan sebanyak 2 kali 2 kali, maka jika seseorang bermimpi mengumandangkan azan di atas menara, maka ia akan menjadi juru dakwah yang menyeru manusia kepada kebenaran dan diharapkan dapat pergi naik haji. Sedangkan jika seseorang bermimpi mengumandangkan azan dalam sumur, berarti ia akan menyeru masyarakatnya untuk melakukan perjalanan jauh. Adapun jika seseorang yang bukan muazin bermimpi seolah-olah dia menjadi muazin, maka orang tersebut akan mendapatkan wilayah kekuasaan seluas jangkauan suara azan yang dia kumandangkan dalam mimpinya. Dan itu terjadi jika daerah tersebut berpenghuni. Dan jika seseorang bermimpi
mengumandangkan azan di atas sebuah bukit, maka ia akan mendapatkan wilayah kekuasaan dari seorang lelaki keturunan asing. Sedangkan apabila wilayah tersebut tidak berpenghuni, maka ia akan mendapatkan keuntungan besar dalam berdagang, atau ia akan memproduksi hasil kerajinan atau industri yang sedang langka di pasaran, sehingga semua orang membeli kepadanya dengan harga yang tinggi. Adapun mimpi menambah-nambah atau mengurangi lafal azan menandakan perbuatan zalim kepada manusia sebanyak penambahan atau pengurangan yang dilakukan. Mimpi mengumandangkan azan di tengah jalan bagi seorang yang soleh menandakan bahwa ia akan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun bagi golongan perusak, mimpi ini menandakan bahwa ia akan dipukuli. Sedangkan mimpi mengumandangkan azan di atas tembok menandakan bahwa si pemilik mimpi akan mengajak seseorang kepada kesolehan. Jika seseorang bermimpi mengumandangkan azan di atas rumahnya, berarti salah satu anggota keluarganya akan meninggal dunia. Adapun azan di atas Ka'bah melambangkan bid'ah, sedangkan azan dalam Ka'bah menandakan bahwa orang yang bermimpi tersebut tidak akan dihormati. Jika seseorang bermimpi mengumandangkan azan di atas rumah tetangganya, itu menandakan bahwa tetangganya akan mengkhianati istrinya. Siapa bermimpi mengumandangkan azan di tengah-tengah suatu kaum, sedang mereka tidak menjawabnya, berarti ia sedang berada di tengah-tengah kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'addana mu'addinum bainahum al-la'natullahi 'alal dhalimin. Kemudian seseorang penyeru, malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 44. Barang siapa bermimpi mengumandangkan azan dan iqamah, maka itu berarti dia akan hidup 1 tahun lagi dan menghapus bid'ah. Siapa yang bermimpi melihat seorang bayi melantunkan azan, itu menandakan bahwa kedua orang tuanya akan terlepas dari tuduhan bohong dan fitnah. Dan ini sesuai dengan kisah Nabi Isa alaihi salam. Adapun mimpi melantungkan azan di kamar mandi menandakan bahwa si pemilik mimpi tidak akan dihormati atau dimuliakan, baik dalam hal agama maupun kehidupan duniawi. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa orang itu akan menjadi pemimpin. Jika azan itu dikumandangkan dalam rumah yang berhawa panas, maka orang yang bermimpi tersebut akan diserang penyakit demam yang disertai rasa dingin. Dan jika azan dilantunkan di rumah yang berhawa dingin, berarti dia akan diserang demam panas. Dan jika seseorang bermimpi mengumandangkan azan di hadapan pintu istana raja atau penguasa, berarti dia akan mengatakan kebenaran. Diriwayatkan bahwa Ibnu Sirin radhiyallahu an berkata, azan melambangkan perpisahan dengan kawan atau partner, sebagaimana
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adanum minallahi wa rasulih illan nasi yaumal hajjil akbar." Dan inilah suatu permakluman azan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar. Al-Quran Surat Taubah ayat 3. Adapun mimpi mengumandangkan azan di tengah-tengah suatu suku menandakan bahwa orang yang melihat mimpi tersebut adalah seorang pencuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma addana mu'addinun ayyatuhal airu innakum lasariqun." Kemudian berteriaklah, berazan seseorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Al-Quran Surat Yusuf ayat 70. Sedangkan mimpi mengumandangkan azan di padang pasir atau sebuah perkemahan suatu suku menandakan bahwa orang tersebut adalah mata-mata dari sekawanan pencuri. Jika seseorang yang sedang tertangkap atau tertahan bermimpi mengumandangkan iqamah lalu mengerjakan sholat, berarti orang tersebut akan dibebaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan iqamah, sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan bagi mereka untuk berjalan." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 5. Sedangkan jika orang yang melihat mimpi itu tidak dalam keadaan tertahan, maka ia akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang baik. Barang siapa bermimpi mengumandangkan iqamah di pintu rumahnya sedang ia berada di atas dipan, maka orang tersebut akan meninggal dunia. Adapun mimpi mengumandangkan azan sambil bercanda gurau dan bermain-main menandakan bahwa orang yang melihat mimpi tersebut akan kehilangan akal sehatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 58. Daniel Asy-Syahir berkata, "Barang siapa bermimpi seolah-olah ia mengumandangkan azan dan iqamah, lalu melakukan sholat sampai menyelesaikannya, maka pertanda kematiannya. Dan barang siapa bermimpi mendengar azan di sebuah pasar, berarti akan meninggal dunia salah seorang dari penghuni pasar itu. Dan barang siapa bermimpi mendengar suara azan sedang dia membenci suara tersebut, berarti ia akan diajak untuk melakukan perbuatan yang makruh." Syekh Abu Sa'ad radhiyallahu an berkata, dasar teori takwil dalam masalah bab ini adalah bahwa jika yang bermimpi azan itu salah seorang dari golongannya ahli azan, maka ia akan mendapatkan kehormatan dan kebaikan. Sedangkan jika yang bermimpi tersebut bukan dari golongan azan atau ia bermimpi mengumandangkan azan tidak pada tempatnya,
berarti ia akan dibenci atau hal yang tidak baik. Dan jika seseorang bermimpi mengumandangkan azan karena terpaksa, itu menandakan bahwa dia takut kepada istrinya. Diriwayatkan bahwa seorang lelaki datang menghampiri Ibnu Sirin dan berkata, "Saya bermimpi mengumandangkan azan." Lalu Ibnu Sirin berkata, "Kamu akan berangkat haji." Dan terakhir seorang pria datang kepadanya seraya berkata, "Saya bermimpi seolah-olah saya mengumandangkan azan." Lalu ia menjawab, "Tanganmu akan dipotong." Maka dia ditanya, "Bagaimana kamu membedakan di antara keduanya?" Dia menjawab, "Pada orang yang pertama, aku melihat pertanda baik, maka aku mentakwilkan dengan ayat, 'Serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji.' Sedangkan pada orang yang kedua, aku melihat pertanda yang tidak baik, maka aku menakwilkan dengan ayat, 'Wahai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri.'" Demikian pembahasan mimpi mengenai azan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Insya Allah akan disambung dengan tafsir mimpi yang lainnya di video mendatang. Kedudukan mimpi bagi seorang muslim tak sekedar buah tidur. Lebih dari itu, kategori mimpi-mimpi tertentu dianggap sebagai sebuah pemberitaan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Lantas, bagaimanakah menyikapi mimpi, baik jenis mimpi yang baik atau buruk? Syekh Abdul Aziz bin Fatih Asy-Syayyid Nada dalam Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan, Islam memberlakukan adab menyikapi mimpi. Hal ini menunjukkan bukti agung bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah tersebut memiliki dimensi universal dan integral. Islam mencakup semua perkara dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.